Oke guys, welcome back to my channel, yaitu guys di channel Joshua Torator. Baik, sebelum memulai video kali ini, saya saranin kepada teman-teman semuanya untuk terlebih dahulu klik tombol subscribe di bawah ini, serta like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. Karena channel ini akan memuat tentang info-info terkini dan data-data yang sangat memungkinkan dapat menambah wawasan kita semua. Oke guys, langsung saja kita simak video. Berjalannya waktu menjalani menuju pemilihan umum 2024 yaitu untuk menggantikan presiden kita saat ini Presiden Republik Indonesia Insinyur Jokowi. Beberapa menteri masuk dalam jajaran calon presiden 2024. Menteri adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah. Menteri biasanya memimpin suatu kementerian dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet, yang umumnya dipimpin oleh seorang raja, ratu, gubernur jenderal, presiden, atau perdana menteri. Inilah 10 menteri yang masuk jajaran calon presiden 2024. 1. Letnan Jenderal TNI Purn. H. Prabowo Subianto Joyohadikusumo, lahir tanggal 17 Oktober tahun 1951, adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis dan politik. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024 sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa maju sebagai calon Presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum 2014, namun diungguli oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ia kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, berpasangan dengan Sandiaga Uno. 2. H. Anies Rashid Baswedan. SE. MPP. Ph. D. Lahir tanggal 7 Mei tahun 1969, adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017, menggantikan posisi Jarod Saiful Hidayat. Ia dikenal sebagai pencetus Indonesia Mengajar, sebuah gerakan bagi generasi muda untuk direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Anies merupakan cucu dari pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2014, ia diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di dalam kabinetnya. Masa tugasnya berakhir ketika Jokowi menunjuk Muhadjir Effendi sebagai pengganti Anies pada tanggal 27 Juli tahun 2016. Karir politiknya justru semakin cemerlang setelah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. 3. H. Erick Thohir. BA. MBA, lahir tanggal 30 Mei tahun 1970, adalah pengusaha dan filantropis Indonesia. Ia kini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. 4. Airlangga Hartarto, lahir tanggal 1 Oktober tahun 1962, adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2024 pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo K. H. Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Partai Golkar. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Salehusin pada perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo Yusuf Kala. 5. Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno. BBA, BA,
lahir tanggal 28 Juni tahun 1969, adalah seorang wirausahawan dan politisi berdarah Gorontalo Jawa, kelahiran Pekanbaru, Riau, dan berkebangsaan Indonesia. Pada masa bakti Oktober tahun 2017-September tahun 2018, Sandi Uno pernah mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta ke-14 bersama dengan Gubernur terpilih, Anies Rashid Baswedan. Di tahun 2020, Presiden Joko Widodo menunjuk Sandiaga untuk menduduki jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnutama Kusubandio di Kabinet Indonesia Maju dan dilantik bersama dengan 5 menteri dan wakil menteri lainnya pada tanggal 23 Desember tahun 2020. 6. Jenderal TNI, Horpuren Luhut Binsar Panjaitan, MPA, lahir tanggal 28 September tahun 1947, adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja pada Juli tahun 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode tahun 2019 sampai tahun 2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak tanggal 31 Desember tahun 2014 hingga tanggal 2 September tahun 2015. 3. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tejo Edi Purdijatno. Dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid 2 pada tanggal 27 Juli tahun 2016, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. 4. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat AS oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar, sehingga Presiden memberhentikan Archandra secara terhormat dari Menteri ESDM dan menunjuk Luhut yang juga menjadi Menko Maritim untuk menjadi pejabat sementara PIT, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 7. Dr. H.C. Susi Pujiastuti, lahir tanggal 15 Januari tahun 1965, 4, adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019 yang juga pengusaha pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. 4. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-6 Porter dan 3 Piaggio P180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 136 pilot, dengan 90 diantaranya merupakan pilot asing. Tahun 2012 Susi Air menerima pendapatan 300 miliar rupiah dan melayani 200 penerbangan perintis. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata "tenggelamkan", yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. 6. Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. 8. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, lahir tanggal 19 Mei tahun 1965, adalah seorang politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sejak tanggal 13 Februari tahun 2019.
Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia ke-27 dari tanggal 27 Oktober tahun 2014 hingga tanggal 17 Januari tahun 2018. Ia juga adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan kelima pada Kabinet Persatuan Nasional era pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2014. Ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja 1 pada tanggal 17 Januari tahun 2018. Khofifah mengundurkan diri dari jabatannya karena mengikuti Pilgub Jawa Timur 2018 dan digantikan oleh Idrus Marham. Pada tahun 2018. Khofifah mengikuti pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018 berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak. Emil Dardak, Bupati Trenggalek. Pasangan Khofifah Emil didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. 9. Dr. H.C. Puan Maharani Naksatra Kushala Devi, S. Sos. 3. Lahir tanggal 6 September tahun 1973. 4. Adalah seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Puan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga, setelah Ahmad Syaiqo dan I Gusti Gede Subamia, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR secara tetap. Ia berusia 46 tahun saat dilantik. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara 2014 hingga 2019. Dalam prosesnya juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator. Puan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI pada 2012 hingga 2014. Di DPR, Puan Maharani berada di Komisi V yang mengawasi BUMN, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta anggota Badan Kelengkapan Dewan BKSAP DPR RI. 10. Dr. H.C. Ir. Tri Risma Harini, MT atau yang akrab disapa Risma, lahir tanggal 20 November tahun 1961. 3. Adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember tahun 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada tanggal 28 September tahun 2010 hingga tanggal 28 September tahun 2015 dan tanggal 17 Februari tahun 2016 hingga tanggal 23 Desember tahun 2020. Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Tri Risma Harini dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial pada tanggal 23 Desember tahun 2020 dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial, Bansos COVID-19. Itulah 10 menteri yang masuk dalam jajaran calon presiden 2024.